Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali bertemu dalam eksplorasi kitab Daniel pasal 2 ayat 46 sampai dengan 49. Demikian firman Tuhan berkata, "Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang mengingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat mengingkapkan rahasia itu." Lalu Raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Mari kita bersama-sama mengeksplorasi kitab Daniel pasal 2 ayat 46 sampai 49 ini. Kalau kita melihat respon Raja Nebukadnezar kepada Daniel atas pemaparan mimpi dan arti mimpi, itu sesuatu hal yang luar biasa responnya. Sangat mengejutkan. Nebukadnezar melakukan dua hal kepada Daniel. Pertama, sujud menyembah. Kedua, memberikan persembahan serta ukupan. Di peradaban purba dulu dan sampai kini di timur, memang ada ungkapan pemberian hormat kepada pihak yang dianggap lebih tinggi kedudukan. Lebih tua usia, seperti kepada orang tua dalam bentuk menunduk sampai dalam. Dalam kebudayaan tertentu seperti budaya Jawa, hanya kepada orang tua atau raja diberikan ungkapan sungkem. Bayangkan, raja yang dimimpi ia melihat dirinya ada di bagian patung paling atas, kepala emas. Kini menyembah sujud kepada seorang muda, seorang hambanya, seorang buangan dari Yehuda. Sedangkan arti mimpi yang sebenarnya menyiratkan kritik dan peringatan tentang kesementaraan Nebukadnezar dan kerajaannya. Kerajaannya pasti akan berlalu dan digantikan oleh kerajaan lain. Juga akan lenyap, tak berbekas oleh kedatangan kerajaan yang disebut batu yang bukan dari manusia dan membesar memenuhi bumi itu. Mengapa bisa begitu reaksi dan respon Nebukadnezar? Apa yang menyebabkan raja besar haus kekuasaan dan kejam kini tersungkur sujud menyembah Daniel? Lebih lagi, Nebukadnezar malah memberikan persembahan dan ukupan. Semua ini pasti karena Nebukadnezar menyadari bahwa ada hikmat kejelian melihat kuasa dan kehadiran ilahi yang besar dalam diri Daniel, sampai mampu melakukan hal yang mustahil dilakukan oleh semua orang yang berhikmat Mesopotamia. Nebukadnezar tidak segan untuk memberi hormat dan pengakuan secara manusiawi, juga memberi ungkapan bagaimana ia tersungkur, menyatakan diri sebagai abdi dari pihak yang dihadapannya. Ia tersungkur, mencurahkan ukupan wewangian yang biasa dilakukan dalam upacara keagamaan. Lalu bagaimanakah sikap Daniel merespon sembah sujud dan ukupan tersebut? Meski tidak disebutkan bagaimana reaksi Daniel, dari kata kerja yang dipakai di ayat 46, dalam bahasa raja menjawab,
Berarti sesudah reaksi raja itu, Daniel pasti menyatakan penolakan. Dalam kisah-kisah selanjutnya, Daniel selalu menunjuk kepada sang sumber hikmat, kuasa, kedaulatan, yaitu Tuhan Allah, dan hormat, sujud syukur, dan persembahan senantiasa diberikannya kepada Tuhan. Itu sebab dikatakan raja menjawab. Pasti Daniel kembali mengungkapkan sikap dan prinsip hidupnya yang elok. Mengandalkan Tuhan, mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Lalu raja menyadar di dirinya ditolak dalam permintaan yang diberikan kepada Daniel. Daniel menyadarkan raja bahwa sembah sujud hanya untuk Tuhan, dan bahwa Tuhan sendiri sajalah yang telah berkarya begitu dahsyat dalam diri Daniel. Itu sebab jawaban raja kini adalah mengakui Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang maha kuasa atas segala raja, dan yang mengingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah mengingkapkan rahasia itu. Kembali kita belajar tentang sikap elok dari Daniel. Daniel mendapatkan pemberian harta dan 2 kedudukan penting dari raja. Pertama, yaitu kepala atas semua wilayah Nebukadnezar. Itu semacam wakil raja atau perdana menteri. Yang kedua, kepala atas semua orang berhikmat di Babilonia. Dari bukan apa-apa, orang buangan, anak bawang di mata algojo Babil, dan mungkin juga di pertimbangan para bijak Babil. Daniel yang terancam dibunuh bersama semua yang dianggap gagal, kini karena mencari hadirat Tuhan Allah beserta hikmat dan kuasanya, lalu mengembalikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Daniel kini mendapatkan kekayaan, kekuasaan politik, dan bahkan menjadi kepala yang berpotensi untuk mempengaruhi, mengarahkan, mengubahkan, meluruskan para pemegang ilmu-ilmu di Babel. Ajaibnya Tuhan, bukan? Tetapi Daniel tidak lupa 3 sekawannya yang sejauh ini telah bertumbuh bersama dia di dalam kekudusan, komitmen, dan doa. Daniel meminta raja untuk mengangkat Hanaya, Misael, dan Azaria yang menjadi penguasa wilayah Babilonia. Artinya, mungkin kekuasaan politis yang diberikan raja kepadanya dialihkan kepada 3 kawan setianya itu. Nah, mari kita mengambil pelajaran untuk masa kini. Pertama, keluarga Kristen, sekolah minggu gereja, kelas katekisasi, sekolah-sekolah Kristen, kiranya sungguh-sungguh menjadi instrumen Tuhan di Indonesia zaman ini untuk mendampingi proses pemuridan para Daniel baru. Kisah Daniel menjaga kekudusan, membina hubungan dengan Tuhan, dan persekutuan dengan saudara seiman. Komitmen dan keberanian serta kebijaksanaan dalam berbagai tatanan pergaulan sampai berdampak sedemikian besar, kiranya perlu ditanamkan pada generasi muda Kristen kita. Pelajaran untuk masa kini yang kedua adalah fokus dana, strategi, rencana pelayanan gerejawi jangan hanya ke orang dewasa saja, harus lebih ke generasi muda. Pelajaran untuk masa kini yang ketiga adalah coba kita bertanya nilai-nilai apa dalam diri Daniel saat ia diperhadapkan pada ketakjuban raja, dan nilai-nilai apa saja dalam diri Daniel yang kita bisa gali saat Daniel menerima kesempatan terbuka untuk mendapatkan harta, kuasa, dan pengaruh yang perlu kita jaga dan praktikkan terus-menerus di momen-momen perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa menutup sesi eksplorasi Daniel pasal 2 ayat 46 sampai dengan 49 ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu
Karena Engkau menunjukkan kuasa-Mu yang mengangkat dan menurunkan raja, yang berkuasa menentukan musim dan hari dan waktu. Hamba berdoa, Engkau berkati setiap keluarga Kristen. Engkau berkati semua sekolah minggu, kelas katekisasi, sekolah-sekolah Kristen. Biarlah tangan Tuhan pakai mereka menjadi instrumen Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk membangun satu generasi dalam pemuridan yang takut akan Tuhan. Sehingga muncul Daniel-Daniel baru di bangsa kami. Bapa, berkati. Biarlah anak-anak Tuhan yang hidup dalam kekudusan terus membina hubungan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan juga membangun iman mereka dalam komitmen keberanian mempertahankan kekudusan. Berkati akan gereja Tuhan, sehingga memakai seluruh kesadaran bahwa semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Baik dana, strategi, rencana dibuat terarah membangun generasi-generasi yang takut akan Tuhan seperti Daniel. Hamba berdoa, biarlah nilai-nilai hidup yang dimiliki oleh Daniel digali, terjadi, dan dinyatakan bagi hidup anak-anak muda di zaman ini. Engkau topang dengan iman yang kuat ketika menghadapi godaan harta, kuasa, pengaruh. Godaan-godaan yang sedemikian besar yang kadang-kadang menggoncang iman dari anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah ketika anak-anak-Mu menghadapi momen-momen dalam perjalanan hidup mereka, ketika ada tawaran kuasa, pengaruh, harta, apapun itu, ketika tawaran itu bisa menggoncangkan iman, setiap anak-Mu tetap berpegang teguh kepadamu dan akhirnya kembali kepada kasih-Mu, meninggikan Tuhan di atas segala keputusan. Terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap anak-Mu yang mendengarkan eksplorasi Daniel pasal 2 ini. Tuhan berkati dengan hikmat dan bijaksana berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.